Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan di dalam program Bible and Coffee. Saudaraku, saya bersyukur karena setiap hari kita bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita sama-sama bisa belajar firman Tuhan, karena dengan mendengar firman Tuhan maka kita akan dengar timbul iman, ya kan? Dan iman inilah yang menyelamatkan kita. Iman inilah yang akan menguatkan hari-hari hidup kita, dan iman inilah yang akan memampukan kita untuk tetap terus berjalan maju sekalipun ada banyak arah lintangan dan pergumulan yang kita hadapi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo cari Tuhan, ayo cari Tuhan, ayo renungkan firman, sehingga akhirnya hidup kita bukan fokus kepada hal-hal yang bersifat lahiriah, tapi hidup kita juga mengerti kita ada untuk memuliakan nama Tuhan. Dari mana kita tahu kita ada untuk mempermuliakan nama Tuhan? Karena firman yang akan kita renungkan, firman yang setiap hari kita renungkan akan menuntun kita kepada seluruh rencana Tuhan yang ajaib. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan yang setiap hari kita dengar, kita harus mengalami perubahan, kita harus menghasilkan buah. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang menopang kami. Kami mau buka hati kami mau sendengkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi kami Roh Kudus, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-8, ini adalah perjumpaan pribadi Zakheus dengan Tuhan Yesus. Lihat saudara, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kembalikan 4 kali lipat." Saudara dikasih dalam Tuhan, siapa Zakheus? Kepala pemungut cukai. Waduh, jahat sekali orang ini saudara kalau udah pemungut cukai. Iya kan, dia nggak bodoh amat gitu, orang mau rugi iya kan, sudah dikasih dalam Tuhan. Yang pokoknya yang dia mesti kerjakan adalah mengambil cukai, dan apapun yang terjadi itu yang akan dia kerjakan. Dan tiba-tiba ketika terjadi perjumpaan dengan Yesus, maka hidupnya berubah total dan hidupnya menghasilkan buah. Dan inilah yang harusnya terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Ada perubahan tatkala Yesus menjamah hati seseorang. Ada perubahan tatkala Saulus dijamah oleh Tuhan. Dia menjadi pribadi yang radikal kepada Yesus. Dalam jalan-jalan Tuhan dia mengiring Tuhan, dahsyat luar biasa. Karena ada perubahan. Bahkan sebagian besar murid-murid Yesus yang adalah penjala ikan berjumpa dengan Yesus menjadi penjala manusia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya, saya teramat percaya, orang yang ngaku sudah berjumpa dengan Yesus secara pribadi, mengalami pemulihan, harusnya sudah ada perubahan. Sama-sama bilang sama saya, harusnya ada perubahan. Amin. Saya khawatir kepada orang-orang yang katanya sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, tapi tidak pernah mengalami perubahan. Justru semakin hancur hidupnya. Malah mengalami perubahan yang semakin buruk, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena yang Tuhan kehendaki adalah perubahan. Hendaklah kita mengalami perubahan. Ada perubahan dalam hidup kita, sehingga akhirnya ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang bisa melihat, oh, si Glenn udah ngalamin perubahan ya ketika dia mengalami Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Demikian pula Zakheus, saudara dikasih dalam Tuhan. Zakheus mengalami perubahan yang radikal. Dia sampai bilang, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Dengan kata lain, orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, saudara, harusnya ada perubahan. Yuk sama-sama kita cek diri kita, saudara. Kita yang ngaku sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita yang mengaku sudah mengizinkan Yesus tinggal dalam hati dan hidup kita, sudahkah ada perubahan dalam hidup kita? Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu untuk mengutus kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap.
Jadi yang Tuhan kehendaki, selain kita berubah, maka kita menghasilkan buah. Berubah dan berbuah adalah ciri khas dari anak-anak Tuhan. Kita yang dulu suka ngomongin orang, harusnya udah ada perubahan. Kita yang dulu suka bohongin orang, harusnya udah ada perubahan. Dulu yang kita suka namparin istri, nginjak-nginjak harga diri suami, harusnya sudah mengalami perubahan. Kita yang dulu suka ngomong kasar, harusnya sudah ngalamin perubahan. Kita yang dulu suka minum mabuk dengan menyelesaikan masalah dengan minum mabuk, kita sudah harus mengalami perubahan. Jangan setiap hari Minggu beribadah, setiap hari beribadah secara online, tapi mulut tetap sama, karakter nggak berubah-berubah, sudah dikasih dalam Tuhan. Yesus mana yang tinggal dalam hidup kita? Setahu saya, Yesus menjamah hati seseorang, pasti orang itu akan mengalami perubahan. Pasti, nggak bisa tidak. Karena Yesus datang membawa pemulihan dalam hidup setiap kita. Dan itu pasti Tuhan jamah. Makanya Alkitab jelas katakan, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Iya kan? Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang baru, hati yang tidak keras, hati yang siap dibentuk, hati yang siap diajar, hati yang siap dididik. Hati inilah yang nanti akan mengubahkan kebiasaan kita. Hati yang baru akan mengubah kebiasaan-kebiasaan yang baru. Sama-sama kita cek diri kita. Apakah kita benar-benar sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena seharusnya orang yang terima Yesus akan mengalami perubahan. Dulu kita mungkin pelit, hitung-hitungan. Tapi sekarang kita berani belajar untuk memberkati. Berani belajar untuk menabur. Dulu kita suka ngomong-ngomongin orang. Iya kan? Dulu kita suka ngerugiin orang. Ada perubahan. Ada perubahan. Perubahan yang justru semakin baik. Hari sama-sama kita belajar, saudara. Sudahkah kita berubah? Karena harusnya Yesus datang membawa perubahan dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita berubah dan berbuah. Itu memuliakan nama Tuhan. Itu yang Tuhan cari dalam hidup kita. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami mengerti akan firman-Mu. Yang Tuhan kehendaki adalah perubahan dan hasilkan buah dalam hidup kami. Itu sebabnya kalau hari-hari ini Tuhan lihat kami belum menghasilkan buah, Tuhan jamah kami. Kalau hari-hari ini Tuhan lihat kami belum berubah dari cara hidup kami, kebiasaan-kebiasaan kami yang lama, Tuhan jamah hati kami. Sehingga akhirnya kami menyadari Yesus yang kami sembah, Yesus yang tinggal dalam hati dan hidup kami harusnya membuat kami mengalami perubahan dan menghasilkan buah. Karena untuk itulah kami ada, untuk itulah kami diselamatkan, berubah dan berbuah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada, agar mereka tetap terus menghasilkan perubahan yang baik dan menghasilkan buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami buka hati kami ya Tuhan, sehingga Tuhan yang masuk dalam hati dan hidup kami membawa perubahan yang signifikan, yang dapat dilihat oleh orang dan menghasilkan buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Berubah dan berbuah adalah ciri orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari cek hidup kita sama-sama. Tuhan Yesus memberkati.